Halo semuanya, teman-temanku Gemini. Bagaimana kabar kalian di sana? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga bahagia ya. Oke, selamat datang di channelnya Kak Tere Wijaya. Ini adalah general reading untuk kalian yang berzodiak Gemini di bulan Agustus tahun 2021. Tema readingannya adalah kabar mantan gitu ya. Oke. Readingan ini bersifat universal, tidak akan cocok untuk semuanya. Jadi bijaksana ya menonton setiap readingan dari awal sampai akhir, khususnya di channelnya Kak Tere ya. Oke teman-temanku. Jika kalian membutuhkan jasa personal reading konsultasi gitu ya, silakan menghubungi aku via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini gitu ya. Aku juga mau say thank you sama sekalian semua, khususnya teman-teman Gemini yang sudah personal reading bersama dengan Kak Tere Wijaya gitu ya. Terima kasih. Semoga apapun yang ku bacakan gitu ya bisa membuat kalian memiliki gitu ya sisi pandangan lain yang aku berharap itu bisa membuat kalian gitu ya, membantu kalian untuk bisa menentukan pilihan gitu ya yang harus kalian pilih agar kedepannya nanti hidup kalian jauh lebih baik lagi ya. Yang kedua, aku juga mau say thank you untuk kalian semua yang sudah setia gitu ya menonton readingan yang aku buat selama ini gitu ya. Semoga ada manfaat, ada sisi positif dan baik yang bisa kalian ambil gitu ya, yang bisa kalian manifest atau afirmasikan untuk kehidupan kalian kedepannya yang lebih happy lagi. Aku juga mau say thank you untuk yang ketiga ya. Banyak sekali aku mau say thank you sama kalian semua yang sudah membeli gitu ya kartu tarot, oracle maupun Lenormand ya. Terima kasih. Semoga kalian selalu dilimpahkan rezekinya. Amin gitu ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi aku akan shuffle kartu-kartunya, tapi sebelum itu aku akan tarik energi mantan kalian secara universal. Oke? Tetap relax, tetap stay positif ya. Oke. Oke, cukup. Bagaimana kabar mantan zodiak Gemini di bulan Agustus tahun 2021? Kabar mantan zodiak Gemini di bulan Agustus tahun 2021 ya. Kabar mantan zodiak Gemini di bulan Agustus tahun 2021. Oke, kita dapat 3 kartu, yang lainnya aku tarik aja. Aduh, Kak Tirinya batuk-batuk ini. Oke. Sip. Oke. Aku lihat kabar mantan kalian di bulan Agustus tahun 2021 ini energinya adalah divine feminim ya. Bisa juga cowok tapi energinya divine feminim. Jadi kalau cowok energinya divine feminim itu dia tuh lebih sensitif gitu ya, lebih mudian gitu ya, moodnya cepat berubah, terus perhatian gitu ya, sangat perasa gitu ya kalau cowok gitu, energi feminim seperti itu. Dan aku lihat mantan kalian yang berenergi feminim ini sedang menunggu
menunggu waktu yang tepat gitu ya untuk datang kembali ke dalam hidup kalian. Apakah kalian menantinya juga atau malah tidak mengharapkannya sama sekali? Ya, oke, seperti itu. Dimana di masa lalu dia pernah menyakiti kalian ya dengan sangat dalam, dan itu belum bisa kalian lupakan apalagi memaafkan ya. Dimana dia gitu ya meninggalkan kalian atau putus dengan kalian gitu ya tanpa ada alasan yang jelas gitu ya, tanpa ada alasan yang jelas, atau saat putus dia hanya membuat alasan gitu ya yang sesungguhnya secara intuisi kamu rasakan bahwa alasannya tuh hanya alasan yang dibuat-buat aja gitu, alasan yang sesungguhnya dia rahasiakan gitu ya. Aku merasakan seperti itu, dimana gitu ya masih ada cinta ternyata. Wah gitu ya, cinta ini cinta di dalam diri dia gitu, di dalam diri mantan kalian tuh bersemi gitu, atau dia mulai menyadari bahwa dia mencintai kalian ketika kalian berdua tidak lagi menjadi satu pasangan gitu, menjadi pasangan atau sudah pisah break gitu ya. Jadi rasa cinta ini timbul ketika masa-masa dimana kalian sudah tidak bersama lagi gitu, dimana perasaan yang baru disadari oleh mantan kalian itu membuat beban dan penderitaan di dalam diri dia, di dalam batin dia gitu ya. Dia tersiksa oleh rasa cintanya sendiri kepada kalian di sini. Wah, seperti itu ya, agak rumit emang. Oke, dimana di masa lalu gitu ya, mungkin hanya salah satu pihak aja yang mencintai terlalu dalam dan pihak lain hanya mencintai sewajarnya aja gitu ya. Ada rasa kecewa, ada rasa lelah, ada rasa ingin marah sepertinya gitu ya, ketika kita yang sisi kamu lah, aku bilang kamu ya, sesuaikan aja, energinya bisa terbolak-balik karena ini adalah general reading ya. Aku bilang ketika kamu mencintai dia gitu, mencintai dia sangat tulus gitu ya, kamu sudah berjuang untuk hubungan ini bisa berlanjut gitu ya, jangka panjang, tapi dianya malah seperti enak-enakan atau menyepelekan gitu ya, menyepelekan koneksi dengan kalian gitu ya, menyepelekan hubungan dengan kalian gitu. Oke ya, dimana gitu ya hanya salah satu pihak aja di sini yang sangat menginginkan hubungan ini memiliki masa depan, sedangkan dianya gitu atau mantan kalian yang dulunya pasangan itu tidak memiliki pemikiran untuk hubungan ini bisa ke arah masa depan. Ya sudah, dijalani aja, itu prinsip dari mantan kalian itu waktu kalian masih jadian di sini ya. Pada saat ini gitu ya, dia merasakan emosinya itu, hatinya itu kacau gitu, seperti lagu balonku ya, hatiku kacau gitu ya. Oke, hatinya sangat kacau, dia merasakan seperti karma gitu ya. Ketika kalian sudah nggak bersama, rasa cinta itu membelenggu dia gitu loh, jadi membuat hatinya tuh rasanya kacau balau gitu loh ya, mau diekspresikan tapi kamunya sudah jauh, mungkin kamunya sudah punya pasangan juga lah, lalu gimana gitu loh, dia ingin mengungkapkan gitu, mengeluarkan gitu ya perasaan cintanya yang baru dia sadari ketika sudah ada kata perpisahan di sini ya, dimana saat ini dia berusaha untuk mengekspresikan perasaan cintanya kepada kamu ini kepada pasangan-pasangan dia yang lain gitu ya. Ketika dia tidak bisa atau stuck gitu ya untuk menuju ke kamu, dia mencoba mengekspresikan cinta, perasaan cinta kepada kamu tuh kepada lawan jenis yang lain gitu, tapi usahanya sia-sia di sini karena seperti sepatu gitu ya,
sepatu tuh sudah diukur gitu, ukurannya kamu gitu, misalnya ukuran kaki kamu gitu ya. Terus diberikan sama yang lain gitu ya, kakinya ya mirip-mirip lah gitu. Kadang-kadang terlalu besar atau terlalu kecil nggak cocok gitu loh ya. Akhirnya dia kebingungan sendiri bagaimana caranya untuk meluapkan gitu ya perasaan cintanya yang sangat bergairah di sini ya. Dia nggak tahu caranya gimana, makanya dia itu dalam posisi mencari waktu yang tepat untuk menjalin kembali koneksi dengan kamu gitu loh, agar dia itu lebih ringan lah hatinya, nggak terlalu kacau balau gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, dimana gitu ya, setelah putus dari kamu, dia juga mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan di sini ya. Mungkin dia bertemu dengan pasangan gitu ya yang lain selain kamu gitu ya, setelah perpisahan itu yang toksik, yang hanya memanfaatkan dari segi hidupnya yang menguntungkan aja, bisa segi finansial, bisa segi karir usaha gitu ya. Dia hanya dijadikan sebagai batu loncatan aja gitu loh ya. Banyak hal-hal yang telah hilang gitu ya dari diri dia gitu. Karena koneksi dia dengan pasangan yang kurang tepat gitu ya. Ya, dimana saat ini dia sadar bahwa kamu adalah rumah gitu, kamu adalah tempat dia pulang gitu ya. Namun aku rasa semua itu terkesan sudah terlambat gitu ya. Mungkin kamu di sini sudah malas untuk berkoneksi dengan dia, atau kamu sudah nyaman dengan pasangan kamu saat ini gitu ya. Ya, aku rasa kamu sudah menemukan seseorang yang bisa menjadi kunci gitu ya. Kamu sudah bertemu dengan seseorang yang bisa membuka gitu ya pintu hati kamu di sini. Dia adalah kunci kamu sepertinya ya. Seperti itu. Wow. Jadi ini adalah cinta yang cinta yang apa ya, yang terlambat gitu loh ya. Makanya jangan asal bilang putus dulu ya kalau belum yakin gitu loh. Jadi ketika putus dia baru sadar kan sudah terlambat, apalagi kamu terlihat sepertinya sudah move on dan move off gitu ya ke energi orang baru. Wah, sedih ya. Oke teman-teman, ya, ada keinginan, ada kerinduan untuk mendapatkan perhatian, cinta, kasih sayang dari kamu gitu ya. Mantan kamu merindukan seperti itu. Ya, ada hasrat, ada gairah cinta yang hanya dia rasakan gitu ya. Yang hanya dia merasa terkoneksi itu hanya ke kamu. Perasaan ini hanya bisa diungkapkan atau diekspresikan hanya kepada kamu seorang gitu loh ya. Oke, dimana dia saat ini sedang mencari gitu ya bagaimana untuk bisa meluluhkan dirimu kembali sih. Bahasanya terlalu puitis ya Kak Teri ini ya. Wah ya, dia seperti terjebak dalam emosional, dia terjebak dalam perasaan cintanya sendiri gitu, seperti cinta yang nggak terbalas gitu. Kak, kalau kamu ingin tahu bagaimana perasaan mantan kamu, ya seperti seseorang yang mencintai seseorang tapi seseorang itu sudah nggak cinta sama dia ya. Ada belenggu rasa yang tidak bisa terrealisasi di sini, dan itu menyakitkan memang ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya ada apa. Oke, ya di sini ya ada pergerakan yang ingin dia lakukan, dan itu
tidak akan memakan waktu proses yang lama. Dia akan cepat bergerak seperti seekor burung yang sudah nggak sabar untuk terbang ke sana kemari gitu ya. Oke ya, fokus dia hanya ke kamu ya, fokus dia hanya ke kamu ya. Oke, aku sampai mau sampaikan ketiga kali, fokus dia adalah kamu di sini. Sangat kuat energinya, getarannya sangat kuat di sini ya. Ya, ada manifestasi ya, ada afirmasi yang dia ingin wujudkan, yaitu bisa terkoneksi kembali kepada bisa terkoneksi kembali sama kamu di sini ya, bisa memiliki hubungan yang seperti dulu. Apakah bisa? Entahlah ya. Ya, akan ada jika kamu menginginkan, jika kamu masih single gitu ya, dan mengharapkan dia kembali. Aku rasa kesempatan untuk terbukanya gitu ya, kesempatan rekonsiliasi ini sangat besar sekali, 80 sampai 90% ya. Kamu bisa balikan dengan orang masa lalu kamu, dengan mantan kamu, jika kamu menginginkan dia, mengharapkan dia, merindukan dia. Jika enggak ya enggak apa-apa gitu ya, sesuaikan aja dengan apa yang menjadi pilihan kamu gitu ya. Jangan memilih ketika kamu dalam perasaan yang tidak tenang gitu ya. Kamu harus memilih ketika perasaanmu telah tenang. Jadi kamu bisa memilih dengan jernih, dengan pikiran yang jernih. Tidak dengan ego dan perasaan saja, tapi juga dengan logika ya. Ya, ada energi Taurus di sini, elemen tanah hadir ya di sini. Ada Taurus yang kencang, Capricorn dan juga Virgo. Oke, elemen tanahnya cukup kuat di sini teman-teman. Tadi aku sebutkan Capricorn, keluar kartunya Capricorn ya, Capricorn. Oke. Oke, ada energi dari udara ya, elemen udara, Aquarius kencang, bisa juga Gemini ya, dan Libra ya. Aku barusan sebutkan Gemini, keluar Gemini kartunya. Wah ya. Oke teman-temanku, inilah readingannya dari Kak Tere Wijaya. Semoga bermanfaat. Semoga kamu memahami ya apa yang aku sampaikan dengan baik gitu ya. Ada manfaat yang bisa kamu peroleh dari menonton readingan kali ini. Salam bahagia dari aku dan bye-bye semuanya.